kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau juga masih memperbolehkan kami dengan kesehatan, dengan sukacita dan kebahagiaan berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu di ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, ya biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman di sepanjang perjalanan kehidupan kami, yang menuntun kami Tuhan, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 23 Juni 2026, tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Nabi Mika melayani pada masa bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami ketidakadilan dan penyembahan berhala. Di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit itu, Tuhan memberikan pengharapan tentang masa depan yang penuh damai dan kemuliaan. Artinya Tuhan menyiapkan masa depan umatnya, masa depan yang penuh dengan harapan bagi bangsanya, yang walaupun bangsa itu mengalami keadaan dan situasi yang sangat sulit, supaya mereka jangan berputus asa dan jangan meninggalkan Tuhannya. Gunung rumah Tuhan berdiri tegak, menunjukkan bahwa Tuhan harus menjadi pusat kehidupan manusia, pusat kehidupan bangsanya, walaupun mereka menghadapi kesulitan. Semua bangsa akan datang mencari Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuka hati kita untuk Tuhan, maka kita akan beroleh kedamaian. Jadikan Kristus menjadi dasar hidupmu, teladan hidupmu. Untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh mempelajari firman-Nya. Hidup ini adalah proses perjalanan yang begitu panjang. Dibutuhkan petunjuk dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita berjalan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, Mika 4 ayat 1 mengajarkan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi umatnya yang setia kepadanya. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kita diajak tetap berharap dan berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa dan tidak akan dikecewakan. Kita harus menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Dan kita harus mampu untuk memberitakan kasih-Nya kepada semua orang melalui sikap perilaku kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Menomorsatukan Tuhan, jangan kehendak hati kita dan pikiran kita. Kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang dunia melalui tindakan kasih yang kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau sungguh sangat luar biasa. Di keadaan sesulit apapun yang kami hadapi, Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika kami dengan sungguh-sungguh berharap dan berharap hanya kepada Engkau, dan membuat Engkau Tuhan menjadi pusat utama di perjalanan kehidupan kami. Menomorsatukan Engkau, menomorsatukan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka. Beri kesehatan, panjang umur, sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Kau berkati anak-anak kami Tuhan yang duduk di bangku studinya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka
dan Engkau hantar mereka Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau berkati orang tua untuk membimbing, menasehati, mendoakan anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka semuanya. Engkau berikan sukacita, kebahagiaan bagi jemaat yang menghadapi perkara pergumulan dan penderitaan. Engkau berikan kesembuhan kepada jemaat yang menghadapi sakit penyakit di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Nyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan melalui obat, makanan, minuman, para dokter dan para medis. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan pada saat ini yang belum mendapat anak. Engkau berikan pengharapan kepada mereka supaya mereka tetap berharap dan berharap tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau juga berikan Tuhan jodoh kepada anak-anak kami udah dapat jodoh yang sudah cukup umur pada saat ini. Jangan biarkan jemaat-Mu Tuhan meninggalkan Engkau. Biarlah mereka semakin berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah sumber berkat di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.